Mari kita Shalom. Berdoa. mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami ada bersama-sama kembali lagi dalam program Kita Diberkati Pastor Fekik Puron. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Nah, sebentar ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, mari Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Dan kepada setiap kami yang mendengarkan ini semuanya Tuhan. Lewat forum messenger dan juga lewat rekaman yang nanti akan di-share melalui YouTube channel. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Saya Shalom sangat semua. bersyukur kembali lagi kita boleh ada ya bersama-sama di forum messenger. Saya pikir kita di sini ya hampir rata-rata semua hamba Tuhan yang pinter-pinter nyanyi. Mulai tadi dibuka ibadah ini oleh ya Pastor Inike menyanyi. Saya juga rindu menyanyikan satu pujian sambil karena sesuai dengan tema yang ada pada pagi hari ini, siapakah yang mau diberkati? Sebenarnya yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat di dalam Wahyu 1 ayat 3 itu adalah berbahagia. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Tetapi saya melihat beberapa terjemahan di Alkitab, ada dua terjemahan di mana kata berbahagia itu diganti atau dituliskan dengan diberkatilah. Dan saya yakin kita lebih setuju atau lebih senang kalau ada kata lebih setuju atau lebih senang kalau ada kata bahagia daripada bahagia. Mana yang lebih bagus ya kira-kira? Berbahagia atau diberkati? Ku berbahagia, ku diberkati, yakin teguh, Yesus Almasih kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, ku diberkati, yakin teguh, Kristus Almasih kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu, Saudara, mengapa tema ini saya rindu supaya kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan boleh sedikit memperhatikan dari kitab terakhir. Ya, kitab terakhir dari kitab suci kita ini yaitu kitab Wahyu. Kenapa? Karena memang kita sekarang berada pada akhir hari-hari terakhir. Kita berada pada hari-hari di mana Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang. Ya, saya bacakan sekali lagi Wahyu 1 ayat 3. Ya, Wahyu 1 ayat 3, demikian firman Tuhan katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti
apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yes. Ya, saya katakan tadi ada dua terjemahan yang di Alkitab, ya. Kata berbahagia itu diterjemahkan dengan kata diberkati. Nah, sesuai dengan program kita diberkati di dalam forum Messenger Pastor Feki Kuron pada setiap hari, baik pagi mau sore yang kita bisa ikuti, saya yakin kita semua pasti mau diberkati. Nah, dari ayat ini, ya, dari ayat ini kita bisa mengetahui dan kita bisa mendapatkan bahwa tiga langkah, ya, there are 3 steps, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa diberkati atau supaya kita bisa berbahagia. Ya, walaupun memang di dalam kitab-kitab yang lain kita sudah sering memang mendengarkan atau membaca sendiri atau mengetahui tentang bagaimana supaya kita itu diberkati, tentang bagaimana supaya kita itu berbahagia. Ya. Kebanyakan kita atau kaum awam atau siapapun mengetahui bahwa bahagia itu kadang-kadang identik dengan beruntung atau berhasil. Makanya dalam Yosua 1 ayat 8 jelas dikatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam supaya kamu berhasil dan beruntung, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya dan kamu pasti berhasil dan beruntung. Dan juga di dalam Mazmur ada dikatakan pasal 1-nya ayat 1-3, berbahagialah atau diberkatilah. Saya yakin dua terjemahan itu berlaku untuk ayat-ayat yang lain yang isinya atau katanya itu adalah berbahagia, boleh digantikan dengan diberkati. Diberkatilah atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi apa yang ada di Yosua, kitab Yosua, dan yang ada di kitab Mazmur, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati, telah sering melakukannya. Hal-hal yang demikian pasti itu menjadi kesukaan kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan di dalam Yosua tadi dikatakan memperkatakannya. Tapi pada hari ini izinkan saya untuk mengingatkan atau mengajak kita akan satu kitab yang mungkin ya jarang kita telaah, ya, di gereja kita, tempat pelayanan kita, ataupun di mana-mana. Tapi saya hari-hari terakhir ini bersama dengan istri kami terus membaca ya kitab Wahyu ini. Kami terus rindu juga membacakannya supaya ada banyak orang lain mendengarkannya. Ya, bisa kalau ketemu secara langsung dengan jemaat, dengan rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga pada saat kita sekarang bersuhu seperti ini. Kita ini sekarang kan sedang bersuhu ya Bu ya. Ada ya berjumpa lewat media sosial Messenger, kita boleh saling tatap wajah, dan saya rindu untuk diberkati. Saya yakin juga setiap orang hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya juga rindu mau supaya di dalam pelayanan mereka mengalami keberkatan atau mengalami kebahagiaan. Oleh sebab itu, ya, dari ayat sebagai tema kita pada pagi hari ini, siapakah yang mau diberkati? Ya. Siapakah yang mau berbahagia? Saya yakin kalau ada pertanyaan seperti itu, semua pasti langsung ingin menjawab.
Ya, sayalah orangnya. Saya mau diberkati. Hidup saya mau bahagia. Pasti. Orang-orang sekarang banyak mencari kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang, ya, baik kita yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum mengenal Kristus, berusaha mencari kebahagiaan atau keberkatan. Namun banyak dari mereka yang belum mendapatkannya. Saya pikir dan saya yakin kita semuanya sudah mendapatkannya. Amin. Amin. Ya, kenapa sudah kita mendapatkannya? Karena berkat yang utama itu, kebahagiaan yang mutlak, yang terutama itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakini, makanya lewat kesaksian tadi hamba-hambanya yang ada dalam forum ini, saya juga semakin meyakinkan diri bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadi sumber segala berkat yang ada. Oleh sebab itu, ya, saya berbangga memiliki Yesus. Saya sangat bersukacita di dalam Yesus. Dan saya berkerinduan terus untuk hidup di dalam Yesus sampai akhir hayat. Lihat kesaksian-kesaksian tadi juga, semua kita saling memberkati. Tapi pada pagi hari ini, saudara, apa yang saya sampaikan dari kitab Wahyu ini perlu kita perhatikan. Perlu kita gali lebih dalam lagi. Dan saya katakan tadi ada 3 step, 3 langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan, sehingga akan terjadi 2 perkara, saudara. Ya, 2 perkara itu kita bisa lihat juga di dalam ayat 3 itu. 3 step atau 3 langkah yang ada, yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa terima, yang kita bisa lakukan dari ayat itu adalah supaya kita mendapatkan keberkatan. Pertama, membacakan. Apa yang harus kita baca? Coba saudaraku, berdasarkan ayat itu apa yang kita bacakan? Berbahagialah ia yang membacakan. Saya yakin kita semua setuju dan sepakat bahwa yang kita bacakan itu adalah kitab Wahyu. Saya jujur, saya katakan bahwa saya jarang membaca kitab Wahyu ini sebelum-sebelumnya. Yang sering saya baca kitab Amsal, kitab Mazmur, ya. Ya itu, saya yakin juga. Nggak tahu apakah saudara ada pernah membahas secara tersendiri kitab Wahyu ini. Saya kalau sudah ada pernah membahas atau mempelajari secara rinci, puji Tuhan, saya rindu Bapak atau Ibu saudara hamba Tuhan yang sudah pernah ada membahas secara spesifik kitab Wahyu ini boleh di-sharingkan atau boleh di-share melalui WhatsApp kepada saya, karena saya rindu, ya. Karena saya rindu sekali. Karena apa yang ada di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, yang dilihat oleh Rasul Yohanes, itu jelas-jelas, saudaraku. Ya. Suatu penglihatan yang didapatkan oleh Yohanes sebagai murid Yesus. Kalau Yohanes, saudaraku, dapatkan wahyu itu, karena dia ada sebagai murid Yesus, maka kita juga sebagai murid Yesus pasti juga bisa yang mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Jadi saya rindu, saudaraku. Boleh saya minta, ya, sekali lagi, jikalau ada hamba Tuhan yang sudah mempunyai penjelasan-penjelasan tentang kitab Wahyu, mohon di-share ke saya nanti ke WA. Yang sudah tahu nomor WA saya boleh langsung, yang belum tahu boleh nanti minta sama Pak Pastor Peki Kuron. Ya, berbahagialah yang membacakan. Ya. Ya, saya rindu supaya penglihatan apa-apa yang didapat dari Yohanes ini boleh saya bacakan. Ya, karena saya mau mendapatkan bahagia, kan?
Ini jelas, ini firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakannya. Ya. Membacakannya. Jadi ya, seterusnya akan dibaca. Saya sudah berkomitmen sama Tuhan untuk membaca kitab Wahyu ini setiap hari. Dan kalau bisa secara langsung face to face berjumpa dengan orang, saya bacakan. Dan kebetulan sekarang kita ada di zaman ya yang sekarang sedang banyak orang bermedia sosial, dan kita boleh bacakan dan rekam. Baik Messenger, Facebook, apalagi banyak itu ya, seperti ya YouTube. Nah, saya sudah rekam ini sekarang di YouTube, nanti saya akan share. Ya, saya share, kalau ada orang saya suruh untuk baca, mendengar. Dan ya, karena yang kedua, tahap kedua di sini dikatakan berbahagialah ia yang membacakan. Yang pertama membacakan dan mereka yang mendengarkan. Nah, yang kedua, langkah kedua ya, kita yang mendengarkan juga. Ya, seperti kita semua di sini, kita mendengarkan sekarang ayatnya saya bacakan. Kita semua pasti menerima keberkatan. Semua kita pasti diberkati lewat pembacaan firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ini kadang-kadang ini yang sangat sulit bagi kita harus lakukan. Untuk membacakan bisa saja, untuk mendengarkan ya bisa saja. Tapi ini yang ketiga, yang terakhir ini, menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya rindu apa-apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Saya pikir itu kita perlu ketahui. Baca dan dengar, supaya apa yang kita dengar dan yang kita baca dalam kitab Wahyu ini bisa kita turuti, bisa kita lakukan. Karena Tuhan Yesus kan pernah berkata, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, banyak orang nanti akan bernubuat, banyak orang nanti akan ya mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau sama sekali, karena engkau tidak menuruti perintahku. Mereka yang menuruti perintahku lah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, jadi ketiga hal ini, saudaraku, merupakan tahap, langkah bagi setiap orang yang percaya, yang mau menerima berkat. Nah, saya katakan tadi ada dua perkara yang akan kita alami, yang akan kita terima setelah kita melakukan tiga tahap ini. Apakah dua perkara itu? Nah, masih di ayat yang ketiga itu, kalau kita perhatikan di situ ada jelas dikatakan bahwa mendengarkan kata-kata nubuat. Kata-kata nubuat ini, ya, nubuat itu adalah sesuatu perkataan untuk pemberitahuan masa yang akan datang. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu ini, itu sebenarnya Rasul Yohanes ini mendapatkannya ketika dia berada di Pulau Patmos dalam pengasingan diri. Nah, kalau kita lihat peta di dalam Alkitab kan ada peta bahwa Pulau Patmos ini adalah satu pulau yang sangat kecil yang berada di Asia kecil. Ya. Nah, di daerah Asia kecil itu pada waktu itu ada 7 jemaat. Ada 7 jemaat, ya. Jemaat yang dilayani oleh Paulus. 7 jemaat itu adalah jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Dan masing-masing jemaat yang ada itu, dari ketujuh jemaat yang ada itu, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Makanya program Diberkati
Pastor Peggy Kuron ini adalah program interdenominasi ya Pak ya? Ya. Program dari berbagai gereja. Dan saya yakin ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, yang mana kitab Wahyu ini pada mulanya disampaikan kepada ketujuh jemaat itu oleh Rasul Yohanes, mempunyai ciri khas yang berbeda. Tapi saya yakin dari ketujuh jemaat itu, saya rindu kita ini menjadi jemaat yang ada di Philadelphia, yaitu jemaat yang setia. Ya, jemaat yang setia. Ya. Jemaat yang setia. Artinya kita tetap setia ya di the faithful church. Kalau jemaat-jemaat yang lain itu ya seperti jemaat yang di mana pertama tadi di Efesus itu jemaat yang ya the loveless church, kasih mula-mula yang hilang. Ya. Kemudian jemaat yang kedua, jemaat yang di Smyrna itu the persecuted church, jemaat yang teraniaya ya. Kemudian yang ketiga, jemaat yang di Pergamus adalah the compromising church, jemaat yang berkompromi. Yang keempat adalah jemaat yang di Tiatira adalah jemaat yang korupsi. Kelima, jemaat yang di Sardis adalah jemaat yang mati, the dead church. Dan yang ketujuh itu, yang jemaat di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, the worm church. Nah, saya berharap kita semuanya menjadi jemaat. Sekali lagi saya tekankan, saya harapkan kita berdoa bersama-sama supaya kita menjadi jemaat yang di Philadelphia. Nah, kalau kita lakukan ketiga hal tadi, 3 tahap, saya katakan tadi kita mendapat 2 perkara. Yang pertama kita mendapatkan nubuatan. Kata-kata nubuatan yang ada di kitab Wahyu ini sangat luar biasa sekali sebenarnya sepertinya saudara. Ya. Kadang-kadang saya baca 1 kali, 2 kali belum mengerti, belum paham kitab Wahyu ini. Bahkan pernah 1 kali, nggak usah, saya katakan sama istri saya, nggak usahlah dibaca kitab Wahyu, buat pusing. Buat saya ini pusing, nggak ngerti maksudnya apa. Tetapi saudaraku, ini saya satu kesaksian. Saya mau katakan bahwa setelah saya renung-renungkan dan referensi cari ya di Google, cari di mana, cari di sini, ternyata menemukan sesuatu. Ada satu pengertian yang mau Tuhan berikan kepada saya, baik secara pribadi maupun secara gereja pengembalaan, gereja lokal saya pimpin, maupun secara gereja secara lokal, saudaraku. Nah ini saudara. Dan saya yakin saudara, kalau kita itu semakin hari semakin bergaul akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, peka dengan suara Roh Kudus, saya yakin apa yang dinampakkan Tuhan ya melalui hambanya ini dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos itu juga bisa kita nampak, kita bisa lihat juga saudara. Oleh sebab itu mari saya ajak kita untuk boleh belajar, membaca lagi apa yang boleh ada di dalam kitab Wahyu ini. Nah kemudian yang satu lagi perkara yang lain, kan 2 perkara adalah waktunya sudah dekat. Ya. Ayat 3 tadi, kalimat yang terakhir, sebab waktunya sudah dekat. Saya terlalu yakin bahwa kita yang serius untuk membaca kitab Wahyu ini, kita akan merasakan bahwa waktu itu sudah dekat, waktu kedatangan Tuhan, dan kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam saat-saat nanti Tuhan datang, kita ada. Dan Tuhan pasti memberitahukan kepada kita akan kedatangannya. Nah 2 hal perkara ini saya yakin bisa kita dapatkan, bisa kita terima
Yaitu kita akan mendapatkan pengertian-pengertian daripada nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Dan juga kita akan ada satu saat kelak ketika Maranatha Tuhan datang, kita ada di sana menyongsong Tuhan. Kalau kita melakukan dengan setia, membacakan dan mendengarkan serta melakukan seperti apa yang tertulis di dalamnya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan saya rindu kita boleh diberkati. Nah, kita angkat pujian ku berbahagia tapi digantikan dengan ku diberkati. Ku diberkati, yakin teguh, Kristus Almasih kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku diberkati. Aku bernyanyi, ku diberkati, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, berkati, diberkati, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, diberkati, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, diberkati, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena kami bersyukur Tuhan, karena sudah kami membaca kitab Wahyu Tuhan, di mana dikatakan dalam kitab Wahyu ini berbagailah orang yang membacakannya dan yang mendengar dan yang melakukannya sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kami rindu Tuhan, pemahaman kami Tuhan tentang kitab Wahyu ini semakin hari semakin boleh kami miliki, bertambah-tambah Tuhan, sehingga kami semakin bergiat Tuhan, untuk kami boleh menerima nubuatan-nubuatan yang daripada Tuhan, dan kami tetap ada ketika Tuhan datang, Maranatha, kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya serahkan kembali kepada pembawa pujian. Terima kasih kepada hambanya